Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Wuri dalam pembelajaran online. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita usahakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa simak baik-baik materi yang disampaikan. Materi tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 3. Adapun KD yang kita pelajari hari ini yaitu Bahasa Indonesia KD 3.4, PPKN KD 3.3 dan IPS KD 3.2. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan, melaporkan interaksi manusia dengan lingkungannya, dan mendeskripsikan keragaman, menyajikan hasil pengamatan tentang keragaman di lingkungan sekitar, dan menyebutkan hal-hal penting dalam iklan di media cetak. Anak-anak, makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya, dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, anak-anak, mari kita pelajari lebih lanjut tentang interaksi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, manusia tidak dapat hidup sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berinteraksi dengan manusia lain maupun dengan lingkungan hidupnya. Jadi, interaksi ada dua macam, yaitu interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Untuk interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar tersebut menceritakan tentang interaksi sosial di lingkungan pertanian, di lingkungan pasar, dan di lingkungan tambak garam. Untuk interaksi yang selanjutnya yaitu interaksi lingkungan hidup. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami, seperti gunung, sungai, rawa, merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Simak baik-baik gambar yang ada di layar. Ada petani di daerah pegunungan, kemudian ada petani garam di daerah tambak, dan ada penebang hutan. Nah, mari kita berdiskusi untuk menentukan contoh-contoh interaksi yang ada dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, proses pembuatan garam. Pada proses pembuatan garam terdapat interaksi lingkungan hidup, yaitu antara petani garam dengan cuaca di daerah laut. Sedangkan interaksi sosialnya, petani garam dengan penjual garam. Selanjutnya, produksi dan penjualan ikan. Interaksi lingkungan hidup yang terjadi yaitu antara nelayan dengan laut. Sedangkan interaksi sosialnya, nelayan dengan penjual ikan. Untuk produksi kertas, interaksi lingkungan hidup yang terjadi yaitu pengelola hutan dengan hutan, dan interaksi sosialnya adalah pengelola hutan dengan produsen kertas. Sedangkan pada produksi tempe, interaksi lingkungan hidup yang terjadi yaitu antara petani kedelai dengan ladang kedelai, dan interaksi sosialnya petani kedelai dengan pengusaha tempe.
Anak-anak, kalian telah mengetahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi. Setiap hari, kita berinteraksi dengan individu yang beragam, di antaranya keluarga, teman dan guru di sekolah, dan teman-teman di lingkungan masyarakat. Anak-anak, perhatikan gambar yang ada di layar. Menurut kalian, interaksi apakah yang terjadi? Ya, itu adalah interaksi petugas Bulog atau Badan Urusan Logistik yang menangani tentang pangan. Berdasarkan penelitian, pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu ada perubahan konsep dan kebiasaan makan masyarakat. Misalnya, mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis lain. Salah satu cara yang belakangan dikampanyekan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan. Sebagai pengganti, selama sehari itu warga bisa mengkonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang unsur-unsur yang terdapat pada iklan? Pada iklan terdapat kalimat iklan, kata kunci, dan gambar. Untuk mendukung upaya pemerintah, berikut adalah sebuah iklan tentang singkong sebagai pengganti nasi. Perhatikan baik-baik. Kandungan singkong per 100 gram, terdapat gambar singkong dan di bawahnya ada kalimat makanlah singkong sebagai pengganti nasi, solusi makan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Nah, anak-anak, cermati iklan tersebut, kemudian kalian identifikasi unsur-unsur iklan yang ada dalam iklan tersebut. Kalian dapat menyimak di buku siswa halaman 26. Nah, anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa perbanyak membaca buku referensi yang kalian miliki dan mengerjakan soal-soal latihan yang ada. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.